Itu terkait dengan orang yang korban. Kita beralih kepada hewannya. Sudah ya, hukumnya sudah. Waktunya sudah. Tempatnya sudah. Ya, apalagi yang terakhir tadi. Yang disyariatkan bagi orang-orang yang berkorban, poin-poinnya diperhatikan baik-baik. Sudah. Sekarang terkait dengan masalah hewannya. Ada ketentuan pada hewan korbannya. Yip. Terkait dengan hewan korbannya ada beberapa persyaratan. Yang pertama ialah antakuna min bahimatil an'am. Hewan korbannya dari hewan ternak. Meliputi unta, sapi, kambing. Hanya 3 ini. Itu yang disebutkan dalam nas Al-Quran menggunakan kata-kata min bahimatil an'am. Hewan ternak. Masuk dalam kategori sapi. Sapi yang warna putih. Sapi yang warna coklat. Namanya apa ini? Hah? Namanya apa? Yang coklat? Gitulah pokoknya ya. Meliputi juga yang namanya kebu. Jamus itu dimasukkan dalam kategori baqarah. Semuanya masuk. Tidak ada masalah. Terkait dengan kambing 2 macam. Ada yang maiz, ada yang ba'n. Kalau yang ba'n kambing putih itu, mendo. Namanya apa mendo jadinya? Domba. Kalau yang maiz yang kupingnya panjang itu, kambing kacang. Kambing Jawa. Itu semuanya diperbolehkan. Intinya min bahimatil an'am. Maka dinyatakan tidak sah kurban ayam. Tidak sah. Kelinci, burung, tidak sah. Kurban yang selain itu, entah itu kurban keledai, liar, kurban kuda, kijang, semuanya tidak ada yang sah. Harus min bahimatil an'am. Paham insyaallah ya? Ini dengan nasul Quran. Saya bawakan secara global. Yang kedua, terkait dengan masalah jenis kelamin. Jenis kelaminnya hewan. Yang afdal, atau kita bisa menggunakan, jangan bahasanya lebih umum lagi aja. Supaya lebih banyak cakupannya. Ketentuan-ketentuan afdal, ketentuan afdal pada hewan kurban. Ketentuan afdal pada hewan kurban. Yang pertama, yang afdal adalah yang jantan. Itu contohnya Rasul. Beliau menyembelih 2 kambing kibash. Kabshaini akranaini amlahain. Tayyib. Yang namanya kibash itu kambing jantan. Itu lebih afdal. Tapi boleh juga berkorban dengan kambing betina. Ini bicara afdaliyah. Ini afdal, yang ini boleh. Yang kedua, antakuna thaminatan. Hewan kurbannya mahal. Dalam lafaz yang lain, antakuna saminatan. Gemuk. Ini afdal. Yang namanya mahal biasanya bergandengan dengan hewannya yang besar, gemuk. Ada rupa, ada harga, ada rupa. Karena kan begitu ya. Harganya mahal, pasti hewannya spesial. Gagah, besar, gemuk, dagingnya banyak. Apakah boleh kurus? Jawabannya, boleh asalkan tidak ada padanya cacat-cacat yang membuat batal kurban tadi. Nah, akan disebutkan insyaallah. Kurus boleh, yang penting tidak ada cacat-cacat yang membuat dia batal kurban. Afdalnya gemuk. Jadi kalau kurban itu jangan setengah hati, Pak. Jadi siapkan uangnya itu jauh-jauh sebelumnya. Jangan setengah hati begitu. Beli kambing itu yang besar. Cocoknya besar, jantan, besar, gede. Dagingnya banyak begitu. Harganya berapa? Itu tentunya mahal. Mungkin 1 ekor kambing 5 juta, 7,5, 10 juta.
Barakallahu fikum. Nah, jangan beli, pokoknya korban lah. Beli kambing harganya cuma 1.500.000. Gitu. Nggak bisa. Yang besar yang gemuk itu lebih afdal. Muncul pembahasan di kalangan para ulama di sini. Lebih afdal mana? Berkorban 1 ekor kambing besar, gemuk, mahal, ataukah 2 ekor kambing yang biasa-biasa saja? Misal, ada seekor kambing besar, gagah, harganya 6 juta. Lebih afdal ini, ataukah kita berkorban seekor kambing harga 3 jutaan? Ya nggak kurus-kurus banget. Tapi yang jelas lebih gede yang pertama tadi. Yang ini 6 juta seekor. Yang ini 3 jutaan dapat 2 ekor. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Jawabannya? Jawabannya, Pak? Yang besar. Ya jelas, kalau besar 2 itu luar biasa. Tambah banyak, tambah bagus. Tapi adanya 2 pilihan ini toh. Jawabannya, bedakan jawabannya antum dengan jawabannya para ulama ahli fikih. Kalau para fuqaha mengatakan tergantung kondisi masyarakatnya. Karena korban itu bukan semata-mata syiar, tapi juga ada urusan sisi kemanusiaannya. Lihat kondisi masyarakatnya. Kalau kondisi masyarakatnya ini kondisi kehidupannya lapang-lapang, tidak perlu begitu diperlukan yang namanya daging kambing, makanan. Maka yang lebih afdal yang gede-gede tadi. Tapi kalau kondisi masyarakatnya memerlukan daging yang banyak, dan supaya penyebarannya lebih luas, lebih afdal 2 ekor tadi. Sehingga bisa disebarkan lebih luas dibandingkan dengan 1 ekor. Itu para fuqaha yang menilainya, ya Pak. Masya Allah. Ketentuan yang berapa ini? Ketentuan yang ketiga untuk hewan korbannya. Untuk kambing secara khusus. Yang afdal adalah ketika di bagian mukanya ada hitam-hitamnya. Di bagian tangan-tangan kaki-kakinya ada hitam-hitamnya. Di bagian perutnya ada hitam-hitamnya. Itu namanya amlah. Itu afdal. Tayyib. Yang berikutnya untuk kambing lebih afdal yang bertanduk. Akranain. Itu yang dipilih oleh Rasul. Kabsh, akran, amlah. Jantan, besar, bertanduk, dan ada warna-warna hitam pada bagian tubuhnya tadi. Ini kalau di pasaran korban harganya mahal. Dicari oleh orang-orang yang mengerti sunnah, yang mengerti bimbingan tadi. Nah, mahal lagi Ustaz. Nah itu memang afdaliyahnya begitu. Afdal. Kalau tidak ada, nggak ada masalah. Faham nggak? Ini afdaliyahnya. Mafhum ini? Tayyib. Di sana ada ketentuan persyaratan. Kalau dikatakan syarat harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Tadi afdaliyah. Sekarang persyaratan. Ada perkara-perkara yang diperhatikan, syarat terkait dengan hewan kurbannya. Syarat yang pertama adalah cukup umur. Disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Kalian jangan menyembelih hewan korban kecuali yang musinnah. Musinnah itu yang cukup umur. Kecuali kalau kamu tidak mendapatkan musinnah, silakan menyembelih jadza'ah dari dha'n. Jadza'atan min dha'n. Boleh kamu menyembelih jadza'ah yang belum cukup umur untuk kambing domba saja. Itu nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup umur. Keterangannya di kalangan para fuqaha untuk unta. Unta itu dikatakan cukup umur atau namanya musinnah ketika dia berumur 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Umur 5 tahun masuk umur ke-6. Itu musinnah pada unta.
Artinya ketika belum cukup 5 tahun, tidak sah untuk kurban. Jadi harus pilih-pilih hewan umurnya. Ada putus sapi. Sapi dikatakan musinnah telah cukup umur ketika berumur 2 tahun, masuk ke tahun yang ketiga. Tolong camkan baik-baik Pak. Di sini nggak ada onta untuk korban. Kalau onta di kebun binatang banyak, korban tidak ada. Sapi banyak. Yang sapi, putih, coklat, dan segala macam yang terkait dengan bab sapi tadi, harus berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Tidak sah sapi untuk korban di bawah 2 tahun. Tolong camkan baik-baik. Para pengembala-pengembala sapi, yang angon-angon sapi, tolong umurnya dihitung. Ya, antum yang beli-beli, jangan memandang besarnya saja. Pandang juga umurnya. Kalau besar, mahal, gemuk, afdaliyah. Tapi kalau umur, persyaratan. Paham ya? Adapun musinnah untuk kambing, cukup umur untuk kambing, yang genap umur setahun, masuk ke tahun kedua. Baik pada kambing kacang, atau pada kambing domba. Katanya orang yang angon kambing, sudah poel. Sudah poel. Baik. Ketika tidak ada yang cukup umur. Tidak ada yang cukup umur. Namanya jaza'ah. Maka Rasul alaihissalatu wassalam hanya memberi keringanan boleh menyembelih hewan kurban yang belum cukup umur pada kambing domba saja. Itu nas hadis. Illa jaza'atun minad dha'n. Barakallahu fikum. Artinya apa? Untuk sapi, untuk unta, untuk kambing kacang tidak ada rukhsah. Harus sesuai dengan ketentuan tadi. Yang boleh di bawah umur hanya kambing domba saja. Nyarinya susah. Nyari-nyari kambing di mana-mana tidak ada. Maka kalau nggak memungkinkan yang musinnah, cari yang di bawah setahun. Barakallahu jaza'ah itu kalau secara pastinya umur 6 bulan ke atas. Itu jaza'ah. Belum genap setahun. Na'am barakallahu fikum. Ketentuan yang berapa lagi, Pak? Ketentuan yang ke? Nah, terkait dengan persyaratan. Yang kedua. Hewan kurbannya selamat dari cacat-cacat, penyakit-penyakit yang membuat dia tidak sah. Itu disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu arbah. Kata Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fil adahi. Al-awra al-bayyinu awaruha. Wal maridatul bayyinu maraduha. Wal arja'ul bayyinu dala'uha. Wal ajfa allati la tunqi. Ada 4 cacat. Kata Rasul. Ada 4 cacat yang tidak sah bila ada pada hewan kurban. Ini cacat yang membuat tidak sahnya hewan kurban. Yang pertama, al-awra al-bayyinu awaruha, yang rusak mata sebelah. Yang jelas-jelas rusaknya. Paham ya? Jadi mata hewannya rusak satu. Nampak jelas rusaknya. Ini cacat yang membuat tidak sah hewan kurban. Yang kedua, al-maridatul bayyinu maraduha, hewan kurban yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Yang ketiga, al-arja al-bayyinu awajuha, yang pincang. Yang jelas pincangnya. Kalau sedikit pincang tidak apa-apa. Yang jelas pincangnya. Dan yang keempat adalah al-ajfa allati la tunqi, hewan yang sudah tua, sudah sangat tua, yang sudah tidak punya otak lagi. Dan tidak ada lagi otaknya. Sangat tua. Barakallahu fikum. Ini 4 cacat. Maka syaratnya hewan kurban tadi tidak boleh ada padanya 4 cacat ini. Hadza mafhumun insyaallah taala. Paham nggih? Jadi betul-betul dipilih, tidak sembarangan nyembelih hewan kurban. Nah, kalau pas tadi itu pas lagi nurunkan hewan kurban jatuh pincang. Nah, ini delok pincangnya dulu. Caranya dites, diberdirikan, dipijet-pijeti,
suruh jalan sama teman-temannya. Kalau nampak sekali pincangnya, nggak bisa mengejar teman-temannya, maka tidak sah. Ganti. Yang ini sembelih untuk makan atau dijual, ganti yang bagus. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan masalah hewan. Tartib penyembelihan hewan kurban. Tartibnya secara afdaliyahnya. Ada tartibnya kaum muslimin rahimakumullah. Yang afdal dalam udhiyah, satu orang menyembelih satu ekor unta. Satu orang menyembelih satu ekor unta. Yang kedua, satu orang menyembelih satu ekor sapi. Yang ketiga, satu orang menyembelih satu ekor kambing. Dua lebih afdal. Yang berikutnya bersyarekat pada satu ekor unta. Syarekatnya untuk 7 orang. Yang berikutnya bersyarekat pada satu ekor sapi. Syarekatnya untuk 7 orang. Dan yang paling minimal satu ekor kambing untuk Anda dan segenap keluarga tadi. Itu minimal. Nah, jadi ada tingkatan afdaliyahnya. Apakah boleh satu orang menyembelih 2 ekor unta? Lebih afdal lagi. Satu orang 2 ekor sapi? Ya lebih afdal lagi. Satu orang 10 kambing? Ya sangat bagus sekali. Barakallahu fikum. Itu ketentuan dasarnya. Apakah boleh syarekat sapi hanya 3 orang? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh lebih dari 7. Kalau 7 ke bawah, tidak ada masalah. Jangankan 3 ekor sapi. Anda sendirian, 1 ekor sapi itu lebih afdal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Masya Allah. Apalagi yang kurang ini, Pak? Apalagi yang kurang ini? Nah, kalau cara penyembelihan itu dibahas oleh para ulama terkait dengan babul dzabaih. Baik, globalnya. Terkait dengan penyembelihan ada persyaratan, ada yang afdal. Persyaratan utama adalah membaca basmalah. Bismillah. Itu cukup. Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Basmalah. Tasmiyah. Menyebut nama Allah. Bismillah. Ini persyaratan. Kalau sampai tidak dibacakan nama Allah, tidak pakai Bismillah, maka dia bangkai. Paham ya? Tidak halal dimakan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Kamu jangan memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tanpa membaca bismillah. Hukumnya haram. Dan hati-hati loh Pak. Kalau seandainya ada 100 ekor kambing disembelih, sembelih semuanya baca bismillah. Satu saja tidak baca bismillah. Kemudian dikumpulkan sama teman-temannya. Sang penjagal mengatakan, ada satu tadi yang saya belum baca bismillah. Disuruh nyari. Yang mana Pak? Oh, udah ngumpul semua itu. Yang mana Pak? Yang mana ya tadi ya? Waduh, tidak bisa membedakan. Saya tadi pokoknya lupa nggak baca bismillah tadi. Ya nggak lupa, saking cepatnya gitu. Akhirnya dia tidak baca basmalah dan tidak diketahui yang mana dari 100 ekor kambing tadi. Katanya para fuqaha, semuanya haram dimakan. Hati-hati. Semuanya haram dimakan. Idza ijtama'al halal wal haram quddimal haram. Itu kaidah mereka sebutkan. Ketika berkumpul yang halal, yang haram tidak mungkin diketahui dipisahkan, maka didahulukan yang haram. Dan mereka bikin contoh seperti ini tadi. Hati-hati loh Pak. Musproka bedu Pak. Yang satu itu yang mana Pak?
Ini kalau tidak ketemu yang satu Pak, 100 ekor mubazir ini Pak. Cari yang mana ya? Waduh, lupa saya kambing yang sebelah mana ini. Tolong Pak, satu Pak, yang mana Pak? Saya nyerah angkat tangan. Gagal makan daging. Semuanya dinyatakan haram. Dikarenakan kita nggak tahu yang mana yang haram. Tahu. Yang ini, yakin? Ambil yang haram tadi. Yang lain diproses. Yang ini dibuang. Dikarenakan haram dimakan dia bangkai. Kasihkan lele, kasihkan siapa gitu ya. Tapi nggak boleh dimakan sama kita kaum muslimin. Ini yang persyaratan. Yang afdal. Ingat ini syarat. Yang afdaliyah. Ialah satu, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Itu bukan persyaratan, tapi afdaliyah saja. Tayyib. Kemudian direbahkan pada rusuk sebelah kiri, diinjak pada rusuk sebelah kanan. Tahu nggak ini? Jadi yang sebelah kiri di bawah, yang kanan diinjak, kepala dipegang, disembelih, menghadap ke arah kiblat. Itu afdal. Yang berikutnya membaca takbir. Yang berikutnya berdoa kepada Allah supaya terima. Yang berikutnya adalah menyebutkan nama orang yang menyembelih korban. Jadi kalau mau dipraktikkan secara langsung, barakallahu fikum, ketika direbahkan gitu ya, sudah disiapkan tempatnya, direbahkan menghadap ke arah kiblat, kirinya ditaruh di bawah, yang sebagian kanan diinjek, merebah begitu ya, dipegangi, kepalanya agak diginikan supaya tepat, dan harus putus 2 urat yang paling besar di lehernya. Ini ketentuan yang paling utama. 2 urat yang paling besar harus putus. Dan semuanya harus putus. Untuk jalur makanan putus, jalur nafas putus. Ini 4 perkara. Jalur makanan, jalur nafas, 2 urat besar. Semua harus putus lebih afdal. Sudah? Ketika menyembelih, dia mengatakan Bismillah. Bismillah. Allahumma hadza anni. Itu kalau dia sendiri. Atau kalau dia mewakili yang lain, sebutkan namanya. Bismillah, Allahumma hadza an Muhammad. Allahumma taqabbal hadza an Muhammad. Allahu Akbar. Bismillah. Sembelih. Dikumpulkan antara takbirnya, doanya, nyebut nama orang yang berkorban, dan jangan lupa basmalahnya. Barakallahu fikum. Mudah banget. Jadi bukan kemudian takbiran di tengah-tengah hewan tadi. Allahu Akbar sambil digini-gini kan gitu ya. Sambil apa namanya? Ngasah-ngasah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya bukan untuk kambing, Pak. Takbirnya itu untuk takbiran sebagaimana biasa. Takbirnya ketika menyembelih. Bisa tadi atau Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza anni. Allahumma taqabbal minni. Paham nggih? Barakallahu fikum. Yang syarat yang mana ini? Membaca bismillah. Selebihnya hukumnya sunnah afdhaliyah. Kalau tidak pakai begitu-begitu enggak ada masalah. Langsung aja. Bismillah. Bismillah. Enggak ada masalah. Halalan thayyibah. Barakallahu fikum. Kalau afdhaliyah yang tadi itu. Jadi terkadang perlu disemarakan di kalangan kaum muslimin sebagai berkah paham. Sehingga ketika tukang jagal ini nanya, mana ini punya siapa ini kurbannya ini? Namanya mana? Namanya? Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadza an fulan Allahumma taqabbal minhu. Gitu ya. Nah, pisaunya harus tajam, jangan bisa tumpul. Ketika mengasah, tidak boleh di hadapan hewan tadi. Nggak boleh. Hewannya dibawa dituntun ke tempat penyembelihan dengan cara halus, dengan cara yang lembut. Nggak boleh kasar-kasar. Disembelih, jangan di hadapan yang lainnya. Jadi yang lainnya masukkan kandang, tempat penyembelihan situ. Sudah, diproses, keluar lagi. Proses dengan cara yang bagus. Itu namanya adab kepada hewan-hewan kurban.
Barakallahu. Jam 10 Pak, nggak kerasa Pak. Iya. Jam berapa ini? Oh anaknya jam 10 kan? Dari jauh nampak kok jam 10 gitu. Jam setengah 10. Ada yang mau tanyakan? Monggo. Silakan. Semoga gampang. Gimana Pak? Yang menyembelih Pak. Yang dibahas itu yang menyembelih. Bukan orang lain. Bismillah. Yang ini enggak sah. Yang nyembelih macam bismillah. Yang lainnya enggak usah. Menyaksikan aja. Kalau jaganya orang kafir, di tempat kami itu jaganya orang kafir. Pertanyaan sangat bagus. Tadi lupa tak disebutkan. Untuk penyembelihan kurban dan penyembelihan hewan-hewan yang lainnya disyaratkan satu harus muslim. Muslimin yang mengerti tata cara penyembelihan. Apakah boleh untuk orang kafir? Jawabannya diperbolehkan sembelihannya ahli kitab. Yahudi atau Nasraniyah, itu Kristen. Tapi dengan persyaratan, katanya para fuqaha, persyaratannya dia menyembelihnya dengan tata cara Islam. Paham ya? Nah, kalau nggak bisa, jangan macam-macam. Nanti disebutkan demi Yesus. Dengan nama Yesus, haram dimakan. Bangkai. Masa nggak ada yang muslimin? Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, bagus ini. Taib, menjual kulit atau tulang, kemudian dibelikan daging dan dibagi pada masyarakat. Taib. Disebutkan dalam hadis yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tadi sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang tukang jagal ketika itu untuk membagikan hewan kurban, daging-dagingnya, kulit-kulitnya, bahkan peralatan yang nempel di hewan kurban tadi, tali-talinya semuanya dibagikan. Dari sini diambil faedah oleh para ulama, tidak boleh dijual apapun dari hewan kurban. Kulitnya tidak boleh dijual, semua dibagikan. Paham insyaallah ya? Maka tadi tidak diperbolehkan. Caranya bagaimana? Caranya kulitnya itu yang bagus ketika dikuliti. Kulit kambing mahal, kulit sapi lebih mahal lagi. Nah gitu ya. Yang bagus. Kalau itu masyarakat luas yang menangani, data fakir miskin untuk nanti dikasih kulit. Paham nggih? Ya plus daging juga. Jadi kulitnya sapi, kambing yang bagus, kumpulkan satu, kasihkan kepada fakir miskin, plus daging untuk mereka. Ketika mereka sudah menerima, terserah mereka mau dijadikan alas, mau dibikin rambak, kerupuk, mau dibikin apa saja, atau boleh juga mereka jual, karena sudah sampai ke tangan mustahiknya. Adapun yang menyembelih tidak boleh menjual sedikit pun. Itu solusi yang paling bagus. Pak, ini dikasih kulit lengkap, bisa Bapak manfaatkan atau Bapak jual. Ketika itu banyak yang nampung, banyak supplier pengepul kulit. Nunggui malah. Ada kalau gitu. Apalagi kulit sapi lebih mahal lagi. Dikasihkan kepada individu-individu kaum muslimin lebih afdal ketika dibagikan kepada fakir miskin. Mereka dapat daging plus dapat kulit untuk mereka jual, dapat fulusnya. Panitia tidak boleh. Tidak boleh menjual. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kulit disodakokan ke pondok-pondok atau orang tertentu yang dia membutuhkan. Naam, tidak ada masalah. Fakir miskin, sodakoh niatnya. Selain mereka, hadiah niatnya. Tidak ada masalah. Memberikan upah kepada panitia kurban. Yang tidak boleh adalah jagalnya. Tidak boleh memberi upah jagal dari hewan tadi. Ingat, dari hewan tadi. Kalau upah dengan uang, nggak ada masalah. Ini Pak, upahnya duit.
bapak dikasih lagi hadiah sedekah daging. Dagingnya itu bukan sebagai upah, sebagai sedekah atau sebagai hadiah, upah dari yang lain. Tidak boleh memberi upah jagal dari hewan tersebut, entah kepalanya, entah kulitnya. Dikasih upah dengan yang lain. Paham ya? Adapun panitia tidak ada masalah. Artinya begini, misal di sebuah perumahan kampung lah, mereka menyembelih 10 ekor sapi. Kambing. Sapi kebanyakan, Mbak, kambing. Mereka sepakat. Kita kerjakan rame-rame, kita kuliti rame-rame, ibu-ibu yang masak kambingnya tadi makan rame-rame sak kampung. Diperbolehkan. Itu fatwa para ulama dan dimasukkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Boleh. Paham ya? Karena hewan kurban dimakan sedekah atau hadiah. Paham ya? Yang kurban 10 orang, tapi yang makan rame-rame, tidak ada masalah. Atau dari sebagian tim tadi itu diambilkan dagingnya, dimasakkan oleh ibu-ibu, kemudian dimasak tongseng, tengkleng, gulai, makan rame-rame, tidak ada masalah. Yang tidak boleh dengan nas hadis jagalnya. Jangan dikasih upah dari hewan tadi, dikasih upah dari yang lain. Nanti dikasih sendiri dagingnya sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masya Allah, kalau hewan kurbannya hamil, ya mestinya kan tahu ini lagi bunting ini, ya cari yang lain lah. Tapi kalau memang adanya adalah yang seperti itu, maka disembelih. Cukup membaca basmalah ketika menyembelih ibunya. Paham ya? Menyembelih induknya, jangan bilang ibunya. Menyembelih induknya. Apa tahu kasar kok ibunya? Mohon maaf Pak. Menyembelih induknya. Baca basmalah menyembelih induknya. Nanti penyembelihan induk cukup mewakili penyembelihan janin yang di dalamnya. Zakatul zakatul janin. Itu lafaz hadisnya Rasulullah SAW. Penyembelihan induknya itu cukup untuk mewakili janin. Begitu antum kuliti, kok kemudian janinnya mati, cukup dengan penyembelihan ibunya, induknya tadi. Dan dibagi, potong-potong, bagi. Katanya, sekali. Katanya. Saya pribadi kok enggak tegel. Kalau ketika dibuka, dikuliti, ternyata masih hidup, disembelih tersendiri. Supaya jangan jadi bangkai. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dok, hubungannya apa dengan Arab Saudi? Nah ini yang juga harus dijelaskan kepada antum. Terkait dengan masalah penetapan Id itu dengan pemerintah. Pemerintah yang menggunakan ru'yatul hilal. Sehingga Idul Fitri, Idul Adha itu bersama-sama dengan penguasa pemerintah kaum muslimin. Sehingga syiarnya sama. Satu syiar, satu kata. Kemudian terkait dengan Idul Adha, penetapannya menggunakan ru'yat pada ujung Dzulqa'dah. Entah menyempurnakan Dzulqa'dah atau kelihatan hilal langsung ditutup tanggal 1-nya, 2 sampai 10 itu adalah hari rayanya. Tidak berpatokan pada Saudi. Saudi menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah juga menggunakan ru'yatul hilal. Paham ya? Nah, kadang sama dengan negara yang kadang berbeda. Maka kita mengamalkan keputusan pemerintah kita masing-masing. Yang namanya hari Arafah itu bukan harinya jamaah haji wukuf di Arafah. Definisi yang benar adalah Yaumu Arafah huwal yaumut tasi' min Dzulhijjah. Hari ke-9 Dzulhijjah. Mungkin sama dengan jamaah haji yang di sana, mungkin berbeda.
Misalkan di Indonesia ini, misalkan ya, tanggal 9 Dzulhijjah jatuh hari Rabu. Saudinya hari Selasa misalkan begitu. Yang ada masalah, kita Rabunya puasa. Kamisnya Idul Adha. Mereka Selasanya wukuf, Rabunya Id. Tidak ada masalah. Yang kita amalkan yang di negaranya kita masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang jadi masalah di Indonesianya beda gitu. Gitu ya. Maka yang kita amalkan yang pemerintah. Jadi ketika kita puasa, ya tanggal 9 yang ditetapkan pemerintah, itu adhanya bersama dengan pemerintah. Barakallahu fikum. Jadi paham misalnya ya? Terkait dengan penyembelihan hewan bisa tanggal 10, 11, 12, 13. Tidak ada masalah. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya mestinya kesepakatan jangan sebelumnya dong. Kesepakatannya itu disembelih pada hari yang semua sepakat itu adalah Id. Atau hari penyembelihan korban. Misalkan yang sebagian yang syarikat Rebu Idnya. Yang lainnya Kemis. Jangan Rebunya. Karena yang Kemis ini meyakini itu belum Id. Disembelih Kamisnya. Semua sepakat itu adalah Id. Atau Jumatnya atau Sabtunya sekalian pada ayam tasyrik sehingga tidak ada perbedaan di situ. Paham ya? Nah. Bagaimana kalau menyembelih sampai kepala putus? Masya Allah. Loh, kalau itu ayam mungkin Pak. Bebek itu mungkin Pak. Tapi kalau sampai yang namanya kambing, kejam itu namanya Pak. Sebagian salah mengatakan itu kejam. Kenapa? Karena dengan putusnya dua urat yang besar ini, jalur nafas dan jalur makanan, itu paling nggak sampai belakang, udah putus. Sampai putus, itu kan harus mematahkan tulang leher, ya kan? Kluk. Itu namanya kejam. Apalagi sapi, kejam. Paham ya? Maka cukup pada batas yang disyaratkan saja. Tapi kalau yang namanya ayam itu mungkin saking tajamnya pisau, dipegang, ditekuk gini kepalanya, tahu-tahu set langsung putus. Tidak ada masalah. Sah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada jagal membaca basmalah. Bismillah. Sebelum menggoreskan pisaunya di leher, dia bilang 1, 2, 3 untuk memberi aba-aba kepada semua yang memegangi hewan. Baru setelah itu menggoreskan pisau di leher hewan, saka sembelihannya. Insya Allah sah. Sudah mengatakan basmalah. Tapi enggak perlu seperti itu. Ada contoh Rasul yang lebih afdol. Apa ya? Takbir, menyebutkan nama yang menyembelih kurban, dan berdoa supaya diterima. Yang megangnya harus paham itu. Sudah siap sebelumnya. Nggak usah pakai aba-aba sudah. Aba-abanya menggunakan tadi takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadha an fulan. Allahumma taqabbal minq. Udah ngerti? Allahumma taqabbal begitu. Sehingga tidak usah pakai yang seperti ini. Kalau sah, insya Allah sah dikarenakan sudah mengucapkan basmalah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Di sekolah-sekolah diajarkan menabung untuk kurban. Apakah boleh? Tergantung. Kalau yang dimaksudkan adalah 1 anak, 1 ekor kambing, boleh. Itu minimal. Atau 1 anak dan keluarganya sendiri. Itu boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah 1 ekor kambing, urunan 1 kelas, tidak sah. Sebab tidak ada syarikat pada kambing. Bolehnya hanya dia dan segenap keluarganya saja. Bukan dia dan teman-teman sekolahnya. Paham ya? Nah, kalau yang dimaukan adalah syarikat para sapi, boleh. 7 orang anak untuk 1 ekor sapi. Bagus. Intinya sesuai dengan ketentuan agama yang ada.
Jika ada orang kafir mau berkorban, diterima ataukah tolak? Jawabannya ditolak. Dikarenakan tidak sah amal korbannya selama dia kafir. Syaratnya harus muslim. Tolak. Di sebuah masjid, panitia Idul Adha dibayar sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi panitia setelah selesai pekerjaan dapat daging dan uang. Bolehkah dengan cara ini? Bagus. Jelas. Gak ada masalah kan ya? Dia dikasih upah dari uang sendiri. Plus dapat dagingnya. Mau apa gak mau? Mau. Siapa yang gak kepingin begini ya seneng Pak. Uang dapat. Daging dapat. Iya. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pun nggih? Sudah terlalu malam ini Pak. Semangatan nih. Loh kok bisa? Kok bisa? Itu berarti ada yang belum putus. Hah? Disembelih lagi. Harus, jangan disiksa. Makanya untuk kalau kambing itu mungkin lebih cepat ya. Jadi mungkin satu orang megang itu, satu orang nyembelih itu cepat. Ketika disembelih putus, jangan dilepas, dipegang sampai betul-betul dia merenggangkan nyawanya. Sedangkan gerak-gerak sudah mati, sudah dilepas. Jangan kok tinggal mencolot-mencolot. Apalagi yang namanya sapi. Itu tenaganya kuat. Jadi ketika sapi kan mungkin banyak yang megangi gitu ya. Disembelih, sudah. Jangan dilepas dulu. Sampai betul-betul merenggangkan nyawa. Baru dilepas. Sapi, sembelih, dilepas. Wah itu langsung berdiri, ngamuk-ngamuk begitu sapi. Paham Bang ya? Misalkan sudah diyakini, sudah putus semua, sudah beres. Dan diyakini sudah mati. Nah gitu ya, sudah nggak bergerak. Tinggal sudah. Tiba-tiba bangun lagi. Wow, gini gitu. Dipegangi, dicek. Kalau sudah putus empat-empatnya, bagian nafas, bagian makanan, dan 2 urat yang besar, sudah putus semuanya, cukup. Jangan disembelih ulang. Itu dipegangi saja sampai dia mati. Tapi kalau ada yang belum putus, langsung bismillah, diputus lagi. Paham nggih? Nah, wallahu taala alam bisawab. Pun nggih. Saya malah minta pun nih. Udah malam Pak. Jangan malam-malam. Yang penting ilmunya diresapi, dipelajari. Selebihnya bisa dibaca lagi referensi yang lain. Diamalkan sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Saya mohon maaf apabila terlalu lama, terlalu malam. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.